sehat dan sukacita. Apa kabar anak-anak yang terkasih dalam Tuhan? Suster berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Karena kita bisa berkumpul dengan orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, dan keluarga besar kita. Setelah sekian lama kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita di sekolah seperti biasa, apalagi berjumpa dengan ibu guru. Tapi tetaplah kita semangat. Janganlah karena pandemi ini mengurangi rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena hanya rasa syukurlah yang membuat kita hidup dalam kasih Tuhan dan penuh sukacita. Baiklah anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita mohon berkat Tuhan agar apa yang suster berikan, teman-teman suster, Bapak Joshua dan Bapak Ibu Manggar, anak-anak bisa menerimanya dengan penuh sukacita sehingga hari demi hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak, mohon berkat Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Pada masa pandemi ini, kami juga Engkau beri kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga lebih akrab. Berkati pembelajaran kami ini, terangi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami sampaikan, agar apa yang kami pelajari dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kali ini tidak hanya suster yang mengisi materi pada saat ini, tetapi suster mempunyai dua teman lagi, yaitu Ibu Manggar dan Bapak Joshua. Kali ini temanya adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam kasih. Mari kita, sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus mempunyai arti yang sangat-sangat, kalau bisa saya bilang sangat-sangat mengharukan. Karena bertumbuh dalam Kristus adalah suatu hal yang sangat-sangat diinginkan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Lagi pula, siapa yang tidak mau? Umat mana yang tidak mau bertumbuh dalam iman Tuhannya? Ya kan? Lalu, bertumbuh dalam iman Kristus maksudnya adalah kita semakin bertumbuh dalam Kristus, semakin rajin dalam berdoa dan beribadah. Tapi bukan hanya berdoa dan beribadah, juga semakin rajin, semakin giat dalam melakukan kebaikan terhadap sesama. Karena konsep bertumbuh dalam iman Kristus tidak hanya membawa pesan dari segi vertikal, dari segi manusia ke Tuhan, tapi juga mempunyai aspek atau segi horizontal,
yaitu dengan sesama manusia. Bertumbuh dalam iman Kristus juga merupakan suatu benih yang harus kita tuai dalam Kristus, karena kita sebagai umat Kristiani haruslah menuai benih baik kita kepada Kristus dan merawatnya dengan baik agar buah yang dihasilkannya lebih baik. Seperti itu. Berbuah dalam iman Kristus merupakan tanda di mana terjadinya kehidupan, merupakan suatu di mana kita telah bertumbuh di dalam Kristus. Cara yang dapat dilakukan sebagai umat Kristiani dalam menunjukkan buah-buah Kristus yang ada di dalam kita, yaitu 1. Mewartakan kerajaan Allah. Sebagai umat Kristiani yang telah berbuah dalam Kristus, kita harus sudah siap dalam mewartakan tentang kerajaan Allah kepada orang lain. Mewartakan kerajaan Allah tidaklah sulit. Kita bisa mulai dengan memberikan kasih sayang kepada orang lain, karena Alkitab mengajarkan bahwa kasihlah selalu musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang telah membenci kamu. Selain itu, kita juga bisa mulai dengan bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang status, agama, ras, politik, dan golongan, tanpa membedakan. Coba melayani Tuhan dengan penuh semangat. Bagaimana cara kita untuk melayani Tuhan? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah berbuah di dalam Kristus, melayani Tuhan sudah bukanlah yang tidak biasa. Kita bisa menunjukkan buah-buah Kristus kita melalui pelayanan Tuhan dalam diri kita. Jika kita membuat bakat seperti pemain gitar, drum, piano, penyanyi, dan lainnya, kita bisa menyalurkan bakat kita untuk melayani Tuhan, karena melayani Tuhan bukanlah suatu hal yang main-main. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Joshua dan Ibu Manggar, mari kita mulai untuk saling mengasihi. Tetap berjuang untuk mau mengasihi. Karena siapa yang mengasihi akan tinggal bersama Kristus dan berbuah dalam kasih. Itu tugas kita. Suster juga punya tugas untuk saling mengasihi. Anak-anak juga demikian. Mari kita mohon berkat Tuhan dan bersyukur atas rahmat cinta kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Dari awal hingga selesai perjumpaan kita hari ini. Dan kita mohon kekuatannya agar kita tetap saling mampu mengasihi, agar kita tinggal bersama Kristus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran kami ini. Berkati kami ya Bapa, agar senantiasa tinggal di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami mampu berbuah di dalam kasih, untuk saling mengasihi, taat kepada bapak ataupun ibu, kakak dan adik-adik, saling mengasihi, taat kepada bapak dan ibu guru, sehingga kami, kendati pun pada masa pandemi ini, tetap semangat untuk belajar, semangat untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Berkati kami semua agar tetap mengalami rahmat kesehatan, sehingga kami mampu saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat jumpa kembali anak-anak yang terkasih. Jangan lupa tetap semangat belajar dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.